Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus, Shalom, damai di hati. Sebagai pelayan Tuhan, saya mengajak saudara untuk sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Karena hanya oleh kasih dan kebaikannya, kita masih diberi kesempatan hidup dan bernafas hingga hari ini. Dan di hari ini, mari siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum baca firman, mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau memberkati kami sampai hari ini. Dan kini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam satu persekutuan keluarga Kristen. Engkau hadir dan karuniakan hikmat bagi kami, supaya ketika firman diberitakan, kami memahami dan memberlakukan itu dalam hidup kami. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 16 sampai 21. 2 Korintus pasal 11 ayat 16 sampai 21 katakan, "Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam ini, kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga." Saudara-saudara, tema ibadah hari ini, hindarilah kebodohan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, perjalanan pelayanan Rasul Paulus memang sering diperhadapkan dalam berbagai pergumulan, persoalan, rintangan, dan bahkan penderitaan. Bacaan hari ini bicara tentang permasalahan yang terjadi di jemaat Kristen yang ada di Korintus, disebabkan oleh adanya rasul-rasul palsu dengan ajaran-ajaran yang berbeda dari ajaran Rasul Paulus yang bersumber dari firman Tuhan. Rasul-rasul palsu ini sudah memberi pengaruh yang besar bagi umat Kristen di Korintus, sehingga mereka telah menganggap Rasul Paulus sebagai orang bodoh. Sehingga Paulus katakan, "Jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit." Paulus bermegah di dalam Tuhan, dan tidak seperti rasul-rasul palsu yang bermegah secara duniawi. Sebenarnya, jemaat Korintuslah yang telah dibodohi oleh rasul-rasul palsu, sehingga mereka membiarkan diri mereka diperhamba, dihisap, dikuasai, diperlakukan dengan sia-sia oleh orang-orang angkuh, dan bahkan ditampar oleh rasul-rasul palsu itu. Rasul Paulus menghendaki supaya jemaat Korintus sadar akan hal ini dan kembali pada ajaran-ajaran yang benar. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman hari ini mengingatkan kita untuk tetap setia dan tekun dalam melakukan tugas pelayanan,
sekalipun kadang diperhadapkan dengan tantangan, rintangan, dan bahkan penderitaan. Untuk berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan firman dan tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran lain yang tidak sejalan dengan ajaran Kristus. Hindarkan diri dari tindakan kebodohan atau dibodohi oleh orang-orang yang hanya ingin mencari keuntungan diri sendiri. Berpegang teguh dalam keyakinan iman Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur dipersembahkan kepadamu, Bapa di surga. Dalam kasih dan perkenanan-Mu kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman di hari ini. Biar firman ini memberi kekuatan bagi kami untuk tetap berpegang teguh pada keyakinan iman dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran Kristus. Kami tetap melakukan perintah dan ketetapan Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan kami. Kalau mungkin di tengah-tengah persekutuan kami ada pengajaran-pengajaran palsu, kami tidak dibodohi, kami tidak terpengaruh, tapi kami akan tetap berpegang pada keyakinan iman yang telah kami terima di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber keselamatan kami. Sebab itu kami akan terus menyerahkan kehidupan pribadi dan keluarga kami selalu ada di dalam tangan kasih pimpinan, penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Apa yang hendak kami kerjakan di hari ini, kami mohon Tuhan turut campur tangan buat kami menikmati keberhasilan. Apapun harapan kami, Engkau Tuhan yang memberkati, dan apapun pergumulan persoalan kami, Engkau Tuhan yang memberi pertolongan dan kemenangan. Semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, saudara-saudara kami yang setia dengan tekun mengikuti renungan harian keluarga yang disiarkan dari YouTube Gemi Bukit Muria Riki Manado. Engkau berkati pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Tapi juga semua yang terlibat dalam pelayanan ini di studio Gemi Bukit Muria Riki, tim multimedia, Engkau semakin berkati dalam kehidupan pribadi keluarga, dalam pelayanan, dan juga dalam pekerjaan. Berkati program pelayanan jemaat ini, berkati juga program pembangunan fisik gedung gereja. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan dan ketekunan saudara semua mengikuti renungan harian keluarga yang disiarkan dari studio Gemi Bukit Muria Riki Manado. Kita percaya Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati kita kini dan untuk seterusnya. Sekali lagi terima kasih. Shalom.